Nah, semoga udah masuk ya di layarnya teman-teman semua. Oke, pembahasan kemarin, kalau teman-teman masih ingat, itu kan kita membahas tentang threat ya, atau gangguan-gangguan yang ada di sistem operasi. Kemarin kita udah bahas mulai dari virus, sampai malware, ransomware itu ya. Sekarang lagi in itu, beberapa data di lembaga-lembaga kita ternyata juga kena dampak dari hal-hal seperti itu. Nah, sekarang kita berkenalan dulu dengan para pemerannya atau mereka-mereka yang terlibat di dalam praktek-praktek seperti ini. Atau kita biasanya menyebutnya kan hack. Dari asal kata hack. Hack itu meretas. Nah, kalau hacker nanti kan orang yang melakukan ya. Jadi orang atau pihak yang melakukan peretas. Nah, dari situlah muncul kata-kata hack. Ya meskipun sebenarnya yang dilakukan hacker pada dasarnya juga tidak hanya tentang peretasan ya. Tidak semua hacker itu meretas. Tidak semua hacker itu jahat. Tidak semua hacker itu bahaya. Nah, cuman sekarang memang yang populer istilahnya adalah, nah, kalau kita berbicara lawan katanya hacker, tentu ada ya. Hacker itu yang begini, berarti lawannya apa? Nah, itu mesti ada. Tetapi nyatanya sampai sekarang kita belum ada nomenklatur yang mengatakan hacker versus apa, nah, itu belum ada. Ini kalau kita mengatakan A, misalkan kayak pertandingan volley gitu ya, tim A versus B, kan gini. Tapi untuk hacker kita belum ada. Hacker versus apa gitu belum ada nomenklatur yang mengarah ke situ. Sehingga kita akhirnya menggolongkannya atau memisah menjadi beberapa kategori atas hacker. Satu, ini bisa kita sebut sebagai black hacker. Kemudian yang kedua berarti ada grey. Berarti yang ketiga ini mesti white. Nah, kayak film superhero ya, ada black, ada grey, ada white. Black, nah berarti ini adalah hitam. Nah, ini yang berbahaya. Ya, biasanya pelaku kriminal. Ya, ngehack misal data apa, mencuri data apa gitu ya. Itu yang kita sebut dengan black hacker. Biasanya dia akan meminta sesuatu. Dia akan meminta sesuatu, tapi entah apa. Nah, ini mirip sama grey. Grey ini abu-abu. Di tengah-tengah. Grey ini bisa menjadi hitam, tapi dia juga bisa menjadi putih. Itu yang disebut dengan grey hacker. Kalau black hacker itu mesti berbahaya. Contoh, black hacker dulu ya. Contoh black hacker misal. Yang paling gampang ini biasanya resi tapi APK. Nah, ini mesti disebarkan oleh orang-orang black karena actionnya untuk Anda kan sangat gampang ya. Jadi Anda dapat WhatsApp ini, contoh nih biasanya orang-orang kampung, orang-orang desa-desa tuh sering banget kena ini ya. Ada WhatsApp tiba-tiba resi pengiriman silakan klik ini loh, ternyata APK. Itu mesti black hacker karena dengan APK ini running nanti di HP Anda, ya udah entah ransomware-nya, entah malware-nya, entah virusnya bakal running di perangkatnya masing-masing. Nah, kalau itu udah running di perangkat, ya udah entah datanya diambil, entah datanya dikunci gitu ya. Entah data-datamu di-download, ya itu urusan nanti. Tapi intinya caranya kerja black hacker, dia langsung aja nyerang untuk urusan-urusan kriminal biasanya. Makanya ini ya, beberapa kali kita baca di media massa itu orang-orang internet bankingnya kena hack. Dia nggak transaksi tiba-tiba duitnya berkurang. Itu karena ulahnya ini, black hacker ini tadi. Yang paling sering kan ini, versi APK ini. Kalau nggak salah itu, kejutan uang itu. Nah, kejutan uang di SMS biasanya. Anda mendapat, nah biasanya ini. Selamat, Anda mendapat sekian juta. Klik link ini, gitu ya.
kata-katanya. Nah, itulah ciri khasnya black hacker. Nanti dia akan menanam sesuatu ke perangkat Anda. Ya, emang caranya dia menginfeksi perangkat dengan seperti itu, virus-virusnya nanti. Itulah black hacker. Hati-hati ya, makanya jadi Anda kalau ada info atau apa selama di situ ada linknya atau bahkan di situ aplikasi, udahlah dicuekin aja ya, nggak usah kelihatan tuh black hack. Jadi dia emang tujuannya mengobrak-abrik, mencuri ya aktivitas-aktivitas ini. Kemudian grey. Nah, grey ini sekarang lagi berketayangan banyak tuh grey ini. Jadi hacker grey itu contoh dia mau pusat data. Nah, sekarang lagi ini nih ya. Si grey hacker itu sudah tahu kalau pusat data itu punya kelemahan. Misalkan punya data RT, RT-mu misal. Ada hacker masuk. Si hacker itu bisa masuk ke pusat data RT, berarti kan dia tahu bahwa portal pusat data RT ini punya kelemahan. Dari kelemahan itulah grey hacker masuk. Kemudian yang dilakukan biasanya dia akan punya penawaran. Gitu. Jadi biasanya dia penawarannya gitu. Kalau mau data-data RT ini selamat, saya punya tawaran buat Anda. Biasanya gitu. Saya tahu nih, pusat data RT ini punya kelemahan, jadi dia tahu kelemahannya apa, dan dia tahu cara menghadapinya bagaimana. Ini pusat data punya kelemahan nih. Kelemahannya ini. Saya tahu nih cara menghadapi kelemahan itu begini. Tapi saya kasih duit sekian. Nah, dia punya penawaran. Kalau lu ngasih duit gua sekian, nih saya bantu nutup kelemahan. Jadi datamu aman. Tapi kalau kamu nggak bisa ngasih duit saya sekian, nah berarti datamu yang akan saya entah datanya dirusak, entah datanya di-download, entah datanya diapain, dijual segala macam. Nah, itulah grey. Makanya disebut grey ya. Grey itu kan abu-abu. Dia bisa jadi hitam, dia bisa juga jadi putih. Nah, yang banyak berkentayangan di Indonesia itu ini, para grey hacker ini. Hanya di media massa kita sekarang lagi ini ya, lagi penuh dengan berita-berita pusat data lah, Inavis lah, BPJS lah, kebobolan lagi, astagfirullah gitu ya. Nah, alhamdulillah. Ngeri ini sebenarnya ya. Gitu. Ini yang grey. Sementara yang white, nah yang white ini dia tahu kelemahan. Kelemahan terus dia tambal. Atau tutup. Misal nih pusat data RT. Orang gue ini tahu kelemahan data di sini, kelemahan portal ini dia tahu. Oh, ini kelemahannya di sini nih, sekuritasnya nggak bagus, nggak aman datanya. Jadi sekuritasnya saya tambahin modul biar lebih aman. Nah, itu white hack. Jadi sebenarnya lembaga-lembaga negara kita tuh sudah sepatutnya punya white hacker di tiap-tiap institusi. Jadi baik black, baik grey maupun white, mereka sama-sama hacker. Mereka sama-sama tahu cyber security itu kayak gimana. Mereka paham betul cyber security kayak gimana. Tinggal nanti mereka mengeksekusi dirinya itu masuk kemana. Apa dia jadi black hacker, apa dia jadi grey, atau dia jadi white. Kalau misalkan selama ini ya, misalkan data-data di Indonesia itu ya, ya seperti itulah ya beberapa kebobolan lah, bocor segala macam. Sudah waktunya kita sadar akan cyber security. Sudah waktunya kita memperkerjakan orang-orang yang paham security dengan asumsi dia adalah white hacker. Jadi dia nutup kelemahan yang ada itu apa. Nah, ini yang kita sebut dengan cyber security. Gitu ya. Jadi urusannya nggak cuma virus saja urusannya, tapi juga kebijakan digital, keamanan data, lebih lagi juga martabat negara. Gimana negara ini martabatnya kalau bolak-balik kebobolan aja datanya? Gitu ya. Ini juga peluang nih buat teman-teman untuk belajar lebih baik, sehingga doa saya juga Anda jadi pun hacker, Anda jadi white hacker. Anda yang mengamankan. Ya, minimal jadi aman jariah gitu ya untuk keamanan umat. Data itu penting loh. Nggak sesederhana itu ya urusan data tuh ya.
datanya bocor, datanya kebobolan itu juga nggak sebercanda itu. Gimana nanti martabat kita sebagai bangsa dan negara jika data kita gampang dibobol? Nah, udah waktunya ada pun juga belajar tentang cyber. Kemudian beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dalam urusan cyber security, ya. Selain urusan satu personalnya, bagaimanapun dia harus white, gitu ya, hackernya dia bukan green, dia juga bukan black. Kemudian yang kedua adalah perangkat. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan atau regulasi. Personal tadi sudah kita bahas di atas ini tadi. Kemudian perangkat. Perangkat ini tentu ada hard and software. Hardware-nya apa aja yang dipakai? Software-nya apa aja yang dipakai untuk servernya? Nah, mungkin teman-teman udah baca tentang berita itu ya. Ada tahap atau data di imigrasi yang kebobolan, ternyata mereka menggunakan Windows Firewall. Berarti kan dia operating sistemnya Windows. Kemudian dia pakai antivirusnya yang Defender. Kan ini yang dijebol. Windows Defender-nya ini yang dijebol. Sehingga kita pertanyaannya, kemana antivirusnya? Apakah server itu tidak dipasang antivirus sehingga hanya mengandalkan Windows Defender misalkan gitu? Kok bisa-bisanya kebobolan? Karena kalau cyber security-nya berlapis, insya Allah nggak kebobolan kok. Defendernya ada, antivirusnya ada, itu kok udah 2 lapis. Ditambah dengan Windows Firewall misalkan, ditambah nanti dengan anti malware, nah itu banyak. Jadi nggak cuma satu, tidak bisa kita hanya mengandalkan satu saja. Nah ini makanya beberapa kali kita heran ya, ini data kepemerintahan, data-data penting kok hanya menggunakan Windows Defender. Jika yang perlu perhatikan ini, saat Anda nanti mungkin berada di satuan cyber security gitu, berlapis pengamanan itu. Hardware-nya juga gitu. Hardware-nya itu ada lock-nya apa enggak? Kemudian keyboard-nya itu ada lock-nya apa enggak? Jangan-jangan ini komputer server bisa diakses sama semua orang karena nggak di lock. Jangan-jangan ini ruang server semua orang bisa masuk. Nah itu tidak bagus juga. Ruang server itu ya harus dikunci dengan pintu yang kuat, digembok, dikunci 24 jam misalkan. Masuk pun dengan hak akses, misalkan dengan fingerprint dan seterusnya. Secara hardware. Secara software juga gitu, nggak asal orang bisa pegang komputer server. Gitu ya. Kemudian adanya kebijakan. Kebijakan ini seberapa? Kebijakan ini dapat mendukung adanya cyber security. Misal, ruang server itu butuh ruangannya baik, ber-AC, ada gembok, ada pintu. Ternyata regulasi nggak ngizinin, nggak dikasih anggaran untuk bikin ruang server. Ya sudah, nggak jadi ruang server. Ya, pengaruh kebijakan. Kemudian lagi, kebijakan terhadap software misal. Windows Defender gratis ya, Windows Defender gratis. Windows Firewall ya sudah bawaan Windows. Tapi antivirusnya kan bayar, nggak gratis. Masa iya data server, data penting kita kasih antivirus gratis? Ya, not make sense kan? Urusan dengan kebijakan. Mau beli antivirus yang bagus, sekian juta per bulan misal. Ternyata regulasi nggak mengizinkan. Mentok juga. Nanti datanya hilang, datanya kebobolan, bingung. Aneh. Ada ini harus berlapis. Kebijakan juga harus ada fungsinya untuk mendukung cyber. Jadi di era digital tantangan berikutnya adalah tentang keamanan, keamanan data, keamanan privasi. Itu tantangan berikutnya. Kita sudah pinter-pinter bikin program, kita sudah pinter-pinter bikin aplikasi. Nah sekarang pesan ojek, pesan makan aja, makanannya yang datang ke Anda dengan bantuan aplikasi. Sudah pinter-pinter kita bikin seperti itu. Tugas berikutnya adalah kita mengamankan data. Tugas berikutnya kita mengamankan privasi. Jadi tidak cukup dengan pengetahuan digital misal, tidak cukup hanya dengan membuat aplikasi. Bikin aplikasi nggak usah kuliah S1.
kursus saja seminggu 2 minggu bisa kok Anda bikin aplikasi, gitu ya. Makanya yang membedakan mana anak kursus dengan anak S1 harus ada. Anda kan anak-anak S1, Anda mahasiswa S1, ya harus beda dengan yang hanya kursus. Nah, gitu ya, dibedakan. Anda harus punya landasan ke ilmu. Jadi nggak cukup hanya bikin aplikasi. Tapi aplikasinya itu ilmunya bagaimana? Landasan. Gitu. Makanya sekarang di media massa lagi banyak membahas tentang cyber security, data-data nasional kebobolan, terus komentarnya macam-macam netizen gitu ya. Antara komentar yang tahu dengan orang yang nggak tahu, orang awam pun ikut-ikutan komentar itu. Wah, di mana komentarnya hal buruk lagi. Tadinya mati, komentarnya masih ada. Bisa cari ya jadinya. Kalau komentarnya buruk-buruk. Hati-hati makanya komentar ya. Tetap ada hisapnya juga. Gitu. Oke, ini penjelasan sedikit tentang cyber security. Silakan mungkin teman-teman jika ada yang mau ditanyakan. Boleh raise hand atau boleh dengan ketik di kolom chat.